Kontrol volume disembunyikan. Oke, selamat hari ini rekan-rekan YouTuber dan subscriber. Kembali lagi bersama saya di sini, dan hari ini saya akan kasih tutorial, tapi tutorial ini agak berbeda daripada biasanya ya. Nah, tapi sebelum saya melangkah ke tutorial, saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang tadinya terima sesekali menjadi terima semua notifikasi. Dan buat teman-teman yang belum sempat klik subscribe, silahkan klik subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kali ini saya akan buat suatu tutorial bagaimana cara membaca Alkitab di Android. Nah, tapi sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman yang non Nasrani. Yang mensubscribe channel ini. Saya membuat konten ini untuk memberi sebuah pengetahuan buat teman-teman tunanetra yang yang Nasrani, bagaimana cara untuk membaca Alkitab di handphone Android. Jadi sekali lagi mohon maaf ya. Nah, kita sekarang ini tidak hanya bisa membaca Alkitab secara buku ya, tapi kita juga bisa baca lewat HP. Nah, Alkitab ini juga akses sama tunanetra, akses sama screen reader, akses sama talkback gitu. Seperti apa? Mari kita langsung cari saja aplikasinya. Oke. Folder dibuka, SCR 1 notifikasi, video show, folder ditutup, folder Outlook, folder Samsung, folder video editing, Alkitab. Tindakan tersedia. Nah, ini ya Alkitab. Kita buka aplikasinya. Oke. Alkitab, navigasi naik, tombol. Nah, kita sudah masuk di aplikasi Alkitabnya. Lalu kita geser ke kanan, coba ya. Pasal sebelum, tombol. Nah, ini pasal sebelumnya. Ini untuk misalnya kita udah baca beberapa pasal ya, beberapa ayat. Nah, kita mau mundur ke pasal sebelumnya. Nah, kita bisa klik ini. Kejadian 1, tombol. Nah, kejadian ini adalah kitabnya. Pasal berikut, tombol. Pasal berikutnya ini untuk ke pasal selanjutnya. TB ini biarkan saja. Cari. Nah, ini ada cari ini untuk mencari, misalkan kita mau baca kitab apa gitu. Nah, coba kita cari di sini. Kita cari, kita ketuk. Cari, navigasi naik, tombol. Oke. Pencarian, plus, ganti, tidak, dicentang. Kita cari kotak edit. Temukan dalam TB. Temukan dalam TB, kotak edit. Nah, ini dia. Pengeditan tersedia. Kita klik, lalu kita ketik, kita tuliskan Tombol kursi ditampilkan. nama kitabnya. Misalkan M A T 7 U I U A S. misalkan Matius ya. Kita mau baca Matius. Cari tombol. Oke, kita cari. Sembunyikan. Navigasi naik, tombol. Cari. Temukan dalam. Matius, kotak edit. Hapus kuli, tombol. Dicentang, lama, tidak. Ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dicentang, baru, kotak. Nah, Ganti buku yang dipilih, tombol. lalu kita geser ke kanan. Matius 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, misalkan ini ya, kita klik, Alkitab, navigasi naik, tombol. lalu Pasal sebelum, tombol. Matius 9, tombol. Pasal berikut, tombol. Cari. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. nah, ini adalah judul dari isi kitab tersebut. Coba kita baca ya. Notifikasi menu konteks global, maka dari atas. Maka dari item berikutnya. Nah, kalau teman-teman pengen membaca tanpa menggeser layar, tinggal kita luncurkan menu konteks global dari kiri
dari kiri ke bawah lalu ke kanan. Jadi kayak huruf L gitu ya. Lalu kita cari baca dari item berikutnya. Oke, kita ketuk di sini. Notifikasi kontrol pembacaan berkelanjutan baru. Nah, Setelah memilih baka dari atas atau baka dari berikutnya, Anda dapat bernavigasi ke elemen sebelumnya atau berikutnya selagi teks dibaca. Ini memungkinkan Anda untuk kembali atau melewati dengan mudah. nah ada peringatan begini, lalu kita geser ke kanan. Dicentang, selalu tampilkan pesan ini, kotak centang. Nah, ini dicentang, kita hilangkan centangnya. Tidak dicentang. Lalu Batal, tombol. ada batal, Oke, tombol. ada oke. Kita klik oke. Oke. Kurung buka. MRK pukul 2 lewat 13 menit 17. Titik koma. Look pukul 5 lewat 27 menit 32. Kurung tutup. 9 setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. 10 kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. 11 pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? 12 Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 13 Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hal berkuasa. Kurung buka. MRK pukul 2 lewat 18 menit 22. Titik koma. Luk pukul 5 lewat 33 menit 39. Kurung tutup. 14 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? 15 Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang. Pasal berikut. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk membaca di Alkitab ini. Tinggal kita cari, lalu kita klik salah satu kitabnya, misalkan dari Matius atau dari Kejadian mungkin. Nah, kita klik di situ, nanti dia akan membacakan. Kita akan mulai membaca isi kitab tersebut. Oke, sekarang kita eksplorasi lebih lanjut. Kita back. Matius 9. Oke. Alkitab, cari. Nah, lalu kita geser ke kiri ya. Pasal berikut, tombol. Nah, ini kan ada pasal berikut. 30 tetap. Sebentar. 26 berfirman lebih. Pasal Kejadian 1, pasal sebelum, tombol. Navigasi naik, tombol. Nah, ini ada navigasi naik ya. Coba kalau kita klik. Menu. Alkitab. Nah, ini akan masuk ke jajaran menu. Lalu kita geser ke kanan. Renungan. Ini ada renungan. Kita bisa membagikan renungan dari sini ke WhatsApp teman. Bisa juga. Lalu sebelahnya renungan. Rencana peta. Rencana baka kurang tahu karena belum pernah masuk. Kidung. Kidung ini untuk lagu buku lagu pujian gitu. Marka, tombol. Marka, terus Jejak. jejak. Nah, ini biarkan saja. Lalu kita cari renungan, misalkan kita mau bagi renungan ya. Marka. Kidung. Rencana peta. Renungan. Nah, renungan kita klik. Lalu Navigasi naik, tombol. kita geser ke kanan. Santapan harian. Nah, ini ada santapan harian. Sabtu 18 April 2020. Terus Ingat. ada pengingat, biarkan saja. Opsi lainnya, tombol. Ini opsi lain. Coba kita klik ada apa aja di opsi lain ini. Jendela babak. Salin renungan. Salin renungan, Bagikan. bagikan. Oke. Coba kita baca dulu renungannya sebentar. Renungan. Melayani Allah. Bilangan 3-4. Tahun 1700-an, William Charlie, seorang guru dan pembuat sepatu dari Inggris, memiliki kerinduan sederhana. Ia ingin menjadi pemberita kabar baik bagi orang-orang di sekitarnya. Sampai pada suatu saat dalam sebuah rapat gereja, ia menyatakan ingin menjadi misionaris. Kerinduannya untuk melayani Tuhan dalam hidupnya membuatnya pergi menjalankan misi ke India. Dalam dunia misi, ia adalah salah seorang tokoh yang dihormati dan disegani. Di dalam bangsa Israel, orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan adalah suku Lewi, 3-5-8. Nah, misalkan kita mau bagikan renungan ini ke salah satu teman kita. Kita tinggal klik Opsi lainnya, tombol. opsi lain. Lalu Jendela babak. Salin renungan. salin renungan. Kita klik di sini. Renungan sudah disalin. Renungan. Opsi lainnya, tombol. Oke, kalau dia bilang renungan sudah disalin,
Kita kembali, kita keluar dari Alkitabnya. Aplikasi. Folder Google. 1 notifikasi. Nah, lalu kita cari WhatsApp. Lalu kita kirimkan ke teman kita ya. Coba. Layar. WhatsApp edisi lite. Nah, kita klik di sini. WhatsApp. Cari. Aktifkan mode DND. Opsi lainnya. Tombol. Dipilih chat. 9. Chat. Smart Techno. Smart 628. Nah, misalkan di sini ya. WhatsApp edisi lite. Ketik pesan kontak edit. Nah, Opsi pengeditan tersedia. di sini kita tempel saja renungannya. Indonesian tombol QWERTY ditampilkan. Lalu kita luncurkan menu konteks lokal dari atas lalu ke kanan. Notifikasi menu konteks lokal. Opsi pengeditan. Nah, cari opsi pengeditan. Notifikasi opsi pengeditan. Tempel ya. Kita cari tempel. Oke, kita tempel di sini. Santapan harian melayani Allah bilangan 3. Keyboard Nah, disembunyikan. otomatis renungan yang tadi kita salin dari aplikasi Alkitab sudah tertempel di kotak edit. Tinggal kita kirim saja. Kirim tombol. Oke. Nah, otomatis renungan tersebut sudah terkirim ya. Sudah nyampe nih ke teman kita. Santapan harian melayani Allah bilangan 3 sampai 4 tahun 1700-an. William Charlie, seorang guru dan pembuat sepatu dari Inggris. Nah, jadi Halaman 1 dari 1 halaman info. WhatsApp edisi lite. Pengaturan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara membaca dan mengoperasikan Alkitab di handphone Android bagi teman-teman tunanetra yang Nasrani gitu ya. Bisa nih download aplikasi ini di Play Store. Nanti akan saya sisipkan linknya di deskripsi, di bagian deskripsi ya. Teman-teman nanti bisa download di sana. Gitu. Oke, mungkin sekian aja dari saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share serta komen juga. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman share ke media sosialnya masing-masing. Terus jangan lupa share juga video-video yang sebelumnya ke media sosial kalian semua. Oke, pantengin terus channel ini dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Pokoknya sampai jumpa di video berikutnya dan salam teknologi.